Lu pernah nggak berada di situasi, lu tahu ada yang salah, lu tahu temen lu nggak bener, lu tahu harusnya nggak begini, tapi lu memilih untuk diam. Oke, halo Sobat Osan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet. Kita masuk ke segmen cerita Osan, opini dalam cerita bersama Osan. Hari ini gue mau bahas satu fenomena yang cukup relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian yang mungkin sering kita lakukan, tapi dampaknya merusak, yaitu diam. Kenapa kita melakukan itu? Karena diam sering dianggap sebagai pilihan yang paling aman. Lu nggak kena masalah, lu nggak diserang, lu nggak dihujat. Tapi sebenarnya pilihan tersebut kadang berdampak fatal pada kehidupan kita. Kita akan bahas kisah The Silent Majority. Bayangin lu punya geng atau kelompok. Nah, di geng ini ada satu orang yang toksik. Kita sebut aja Yanto. Si Yanto ini suka merendahkan, suka ngefitnah, suka asal ngomong tanpa mikir perasaan orang lain. Lu tahu si Yanto salah, tapi saat Yanto kayak gitu, apa yang terjadi? Pura-pura nggak dengar, diam nggak peduli. Kenapa kita nggak ada yang bersuara? Karena kita mikir, biarin aja, bukan urusan gue kok. Nggak maulah cari masalah. Ini dia yang dinamakan the silent majority di level pertemanan. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi memilih untuk diam demi menjaga kenyamanan semu. Oke, mari kita bahas ya. Kalau kita bedah secara psikologi sosial, ada 3 alasan kenapa diam terasa lebih aman dan nyaman. Alasan pertama, ketakutan dikucilkan atau fear of isolation. Kondisi di mana lu takut kalau lu bersuara, lu akan jadi target berikutnya. Lu takut jadi minoritas tunggal yang dikucilkan oleh geng atau komunitas lu. Ini adalah insting primitif kita untuk berada di dalam kelompok. Lu merasa lebih baik aman dalam kelompok yang salah daripada benar sendirian dan diasingkan. Alasan yang kedua, efek bystander. Lu berpikir, pasti ada orang lain yang lebih berani ngomong. Biar dia aja. Ketika tanggung jawab dibagi kepada banyak orang yang diam, nggak ada satupun yang merasa bertanggung jawab. Jadi, semua orang memilih untuk mundur. Alasan yang ketiga, spiral keheningan atau spiral of silence. Ini yang paling bahaya. Semakin banyak orang diam, semakin lu merasa bahwa opini lu itu aneh. Integritas yang lu punya tuh salah dan nggak valid. Akhirnya lu ikut diam. Lingkaran ini terus berputar. Keheningan itu sendiri yang memperkuat kesalahan itu. Oke, dari beberapa alasan tersebut harusnya kita sadar ya. Kalau saat lu diam, tidak akan mengubah realita yang terjadi. Ini berhubungan dengan video sebelumnya. Manusia berpengetahuan harus berani membenci kesalahan, meskipun itu dari teman sendiri. Kalau lu mengkhianati apa yang lu tahu itu benar, lu sedang berjalan untuk menghancurkan integritas lu sendiri. Kalau kita senantiasa menunggu sosok yang membawa keadilan, mau sampai kapan kita menunggu pahlawan yang tak kunjung datang? Daripada sibuk mencari, kenapa kita nggak mencoba untuk menjadi sosok tersebut? Kukira itu adalah sesuatu yang keren ya. Cobalah dari bentuk yang kecil, yang sederhana. Jangan suka ngibul, jangan suka bohong. Kalau ada yang salah, coba ditegur. Mungkin caranya jangan di depan orang ya, tapi sembunyi di belakang biar orangnya nggak malu. Dan kalau lu lihat ada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi, jangan takut untuk membela yang benar. Setidaknya lu bisa bangga dengan membawa integritas yang lu punya. Diam adalah pilihan termudah dengan dampak yang paling destruktif. Suara lu bukan cuma untuk mengubah orang lain, tapi juga untuk melindungi integritas diri. Untuk menunjukkan bahwa di dunia yang penuh sandiwara ini, masih ada orang yang memegang integritas dengan bangga. Jadi, gimana Sobat Osan? Apakah lu relate dengan cerita ini? Coba dong cerita di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lu ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol satu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet.